Anda kembali di Berita Utama segmen Kompas Bisnis. Saudara menindaklanjuti dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Saat ini audit digital forensik terhadap BPJS Kesehatan masih dilakukan. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Kominfo sedang mendalami apakah kebocoran data disebabkan kesengajaan internal perusahaan atau bukan. Investigasi penyelenggaraan pengamanan sistem elektronik di BPJS Kesehatan juga dilakukan. Plate menyebut kebocoran data yang melibatkan BPJS Kesehatan mengingatkan untuk semua penyelenggara sistem elektronik PSE harus lebih memiliki sistem yang kuat. Kominfo melakukan audit forensik terhadap kasus potensi kebocoran data dan Kominfo telah melakukan rapat bersama dengan direksi BPJS. Ya, hasil rapatnya bahwa BPJS akan memeriksa keseluruhan tata kelola dan security system yang ada di BPJS sendiri. Sementara itu, hari ini Barreskrim Polri menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Namun yang datang merupakan pejabat perwakilan BPJS Kesehatan. Agenda pemanggilan untuk mendalami lebih kasus kebocoran 279 juta data pribadi warga Indonesia. Hal ini diketahui setelah salah satu temuan sampel data identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Minta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Karena tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan daripada BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana langkah lanjutan mengatasi kebocoran data? Kita tanyakan kepada Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Cyber dan Sandi, juru bicara BSSN, Anton Setiawan. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Anton, ini kan sudah ada koordinasi ya, Kominfo, kemudian juga dengan BSSN, ada BPJS Kesehatan, dan juga tadi ada dari Polri juga begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, pertama deh, apakah sudah diketahui bahwa data yang bocor itu merupakan data milik BPJS Kesehatan, lalu berapa banyak? Iya, sampai saat ini kedua tim masih melakukan verifikasi, karena verifikasinya kita serahkan kepada teman-teman di BPJS. Karena mereka yang mempunyai sistemnya dan mengetahui berdasarkan sampel data yang diberikan. Jadi saat ini posisinya adalah di pihak BPJS masih memverifikasi sekali lagi terhadap data sampel yang diperoleh untuk memastikan bahwa itu merupakan data yang diambil dari BPJS. Dan juga sistem juga melakukan pemeriksaan terhadap log dari sistem di BPJS, apakah terdapat aktivitas atau anomali yang tidak biasa yang diduga merupakan penerobosan sistem untuk mengambil atau mencuri data-data tersebut. Oke, berarti kita tunggu dulu hasil investigasi internal BPJS, baru nanti ke mana nih, Pak? Iya, kita tunggu dulu ya, karena yang kita punya saat ini adalah data dan struktur yang kita indikasikan sesuai dengan struktur di BPJS. Tetapi kan perlu teman BPJS memverifikasi dulu ya, karena mereka yang tahu. Setelah itu ada, sebetulnya yang sekarang dikerjakan oleh tim BPSSN dan BPJS adalah melakukan insiden respon secara penuh Dalam artian sembari kita memverifikasi, kita tadi memeriksa catatan dan memastikan bahwa tidak ada akses atau risiko yang masih tersisa dari misalnya terjadi peretasan tersebut. Karena kalau masih terjadi misalnya aksesnya masih terbuka, si pelaku kemungkinan masih bisa masuk lagi, ini akan sangat berbahaya Jadi kita sekarang posisi tim teknis adalah memastikan bahwa sistemnya memang dari pencatatan, kemudian dari struktur yang ada, kerentanan yang timbul kita bisa tutup terlebih dahulu. Oke, lantas apa penjagaan kita supaya data-data tersebut tidak tersebar lebih luas lagi? Kita kan belum tahu ya fixnya berapa data yang sebenarnya bocor, karena kita juga masih melakukan pendalaman apakah itu merupakan datanya BPJS Kesehatan. Apa yang akan dilakukan, Pak? Iya, benar sekali.
walaupun ini masih dugaan, tetapi kita harus mengambil langkah, benar tadi yang disampaikan, mengambil langkah supaya data-data yang sudah tersebar ini kemudian tidak dijadikan gitu alat oleh para pihak yang tidak berwenang atau penjahat untuk melakukan kejahatannya. Oke. Yang pertama adalah kita pasti meningkatkan sistem verifikasi dan otorisasinya, Mbak. Karena dengan data tersebut penjahat pasti berusaha gitu kan untuk mendapatkan kredensial dari para pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Ini yang kemudian kita memperkuat sistem verifikasi dan otorisasi di dalam sistem elektronik di BPJS. Pak Anton, ini kan kalau ngomongin soal data breach nggak cuma sekali terjadi ya. Saya rasa BSN sudah berkali-kali menanganinya begitu. Nah, biasanya yang bermasalahnya itu ada di sistemnya, kita yang lemah, atau biasanya gimana? Apakah juga ada orang dalam mungkin? Ya, dalam beberapa kasus yang kita temui gitu kan, lebih kepada bagaimana pengelolaan sistem elektronik tersebut. Karena sebetulnya kalau mengacu kepada peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020, sebetulnya sudah diterbitkan gitu standar acuan bagaimana kita mengelola, ya, melakukan tata kelola terhadap sistem tersebut gitu ya. Dari mulai sistemnya, teknologinya, orangnya, prosesnya. Yang selama ini ketika ada soal data breach tersebut, Pak, rata-rata praktiknya menerobos websitenya, database-nya, atau ada praktik lain biasanya di kejahatan cyber seperti ini? Beberapa melakukan penerobosan terhadap sistem. Jadi menerobos sistem keamanannya untuk masuk ke dalam sistem internal. Oke, nah gini Pak, data yang bobol ini kan bisa disebut terjadi di kamar kesehatan ya Pak, khusus gitu. Nah, apa risikonya? Ini edukasi kepada masyarakat. Apa risiko kalau kita punya data, apalagi data pribadi yang bocor? Karena kan ini soal kesehatan, soal bisnis juga tentu ada di situ, soal risiko kejahatan seperti perbankan juga ada. Iya. Karena ini terkait dengan data detail kita, kemudian data kesehatan kita, ya tentunya itu bisa digunakan oleh para penjahat untuk melakukan penipuan ya, mengeksplorasi sistem kita, bahkan tidak hanya di sistem kesehatan, data yang dari kesehatan yang detail mungkin bisa dipergunakan untuk menerobos ke sistem yang lain. Itu yang kemudian kita lakukan mitigasi gitu kan, kita lakukan edukasi, bahkan di dalam standar insiden respon, nantinya ketika sudah dikonfirmasi benar ini adalah data BPJS, maka BPJS harus melakukan notifikasi terhadap setiap pengguna terkait kebocoran ini, dan menyediakan saluran untuk melakukan pengaduan, sehingga kalau terjadi nanti kejanggalan atau sesuatu yang mengarah kepada kejahatan, bisa segera ditanggulangi. Oke, Pak Anton, ini sekali lagi saya ingatkan, kita lah sama-sama mengingat bahwa soal kebobolan data bukan sekali dua kali terjadi ya, apalagi sekarang juga banyak hacker yang makin canggih. Nah, apakah ini menjadi peringatan bahwa ketahanan cyber kita kurang? Iya, ini peringatan yang sangat serius menurut saya. Dan kemudian bagaimana kita, gitu kan, terutama para penyelenggara sistem elektronik, harus memperhatikan data, khususnya data pribadi para pengguna, untuk mereka mampu menjaga sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh aturan pemerintah. Gitu ya. Kalau kita nggak mengikuti standar tersebut, ya kita punya risiko yang sangat tinggi untuk terjadi peretasan. Lantas apa? Dalam waktu dekat ini apa yang bisa kita lakukan, Pak? Maksudnya kan ini kita nggak bisa nunggu dulu ya proses investigasi dari internal BPJS, karena kan banyak data orang di sana. Iya. Ini kalau ya kita belum tahu buktinya apakah itu data BPJS atau bukan. Iya, makanya sembari proses verifikasi dilakukan, kita melakukan hardening atau penguatan terhadap sistem, gitu kan? Terus kemudian kita juga melakukan, gitu kan, meminta kepada para teman-teman di penyelenggara sistem elektronik untuk mengikuti tadi yang saya sampaikan, acuan yang sudah diberikan oleh BSSN, Peraturan Badan nomor 8 tahun 2020 mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Itu yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi kalau setiap penyelenggara platform itu menerima data pribadi, ya dia harus pertama hati-hati, yang kedua ya dia harus bertanggung jawab, gitu ya.
Kalau kita rekomendasikan misalkan sebuah rumah, kita analogikan di rumah, kalau BSSN sampaikan, tolong dong dengan aset kalian, rumah kalian ini harusnya tinggi temboknya 2 meter. Ya silakan teman-teman membangun tembok dengan tinggi 2 meter gitu kan. Karena itu rekomendasi kita untuk menangkal, meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Baik, terima kasih Pak Anton, kita tunggu nanti hasilnya ya. Yang jelas tadi kita sama-sama sepakat bahwa kejadian ini mengingatkan kita bahwa kualitas dari penjagaan cyber kita harusnya kita tingkatkan begitu. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam.